Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, salah satunya nikmat kesehatan, sehingga kita tetap produktif dalam keseharian kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya atas nama Muhammad Imran dengan NIM 24310053 akan memaparkan materi saya, yaitu fungsi, asas dan tujuan bimbingan dan konseling komprehensif khususnya di era industri 4.0. Pada pembahasan kali ini ada 3 yang akan kita bahas, yaitu fungsi bimbingan dan konseling komprehensif khususnya di era revolusi industri 4.0. Yang kedua, apa saja asas-asas yang mendasari pelaksanaan bimbingan dan konseling komprehensif. Yang ketiga, apa tujuan dari pelaksanaan bimbingan dan konseling komprehensif dalam menghadapi tantangan era digital. Bagian A, fungsi bimbingan dan konseling dalam era revolusi industri 4.0. Nah, perkembangan zaman yang semakin pesat di era revolusi industri 4.0 ini membawa perubahan besar dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan. Dunia pendidikan dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi digital, sistem informasi dan komunikasi yang serba cepat. Dalam konteks tersebut, bimbingan dan konseling atau yang disebut dengan BK memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu peserta didik agar dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, emosional maupun akademik yang ditimbulkan oleh era modern ini. BK bukan hanya sekedar layanan bantuan, tetapi juga sarana pengembangan potensi individu agar mampu menavigasi kehidupan yang kompleks di dunia digital. Nah, secara umum, fungsi bimbingan dan konseling mencakup berbagai aspek seperti fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan atau perbaikan, pengembangan, penyesuaian, dan lain sebagainya. Fungsi-fungsi tersebut kini harus diinterpretasikan ulang sesuai dengan tuntutan zaman. Pada era industri 4.0, peserta didik menghadapi tantangan baru seperti kecanduan teknologi, tekanan sosial di dunia maya, hingga tuntutan kompetensi digital. Oleh karena itu, BK hadir sebagai media penguatan karakter, kesejahteraan mental, dan pengembangan keterampilan adaptif dalam menghadapi perubahan global. Nah, ada pun beberapa fungsi, yaitu fungsi yang pertama, yakni fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman dalam bimbingan dan konseling memiliki tujuan utama untuk membantu individu mengenali dirinya sendiri serta lingkungannya secara lebih mendalam. Dalam konteks era revolusi industri 4.0, fungsi ini sangat penting karena peserta didik harus mampu memahami potensi diri mereka agar dapat bersaing secara sehat di dunia yang penuh dengan teknologi dan inovasi. Menurut Afdal dan kawan-kawan, bimbingan dan konseling berperan dalam membangun kesadaran diri siswa terhadap minat, bakat, dan kemampuan yang mereka miliki. Fungsi ini juga membantu peserta didik memahami perubahan sosial dan ekonomi akibat kemajuan teknologi. Dengan adanya konseling, siswa dapat memperoleh informasi yang relevan mengenai tuntutan dunia kerja masa kini, seperti literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan kolaboratif. Hal ini sejalan dengan pendapat Jumarin bahwa pemahaman diri yang baik menjadi pondasi penting bagi remaja dalam menghadapi tekanan dan kompetisi global yang ketat di era modern. Selain itu, guru bimbingan konseling di sekolah berperan sebagai fasilitator yang menuntun peserta didik memahami bagaimana teknologi memengaruhi kehidupan sosial dan emosional mereka. Melalui pendekatan konseling, siswa didorong untuk mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi serta menemukan cara bijak dalam memanfaatkannya. Dengan demikian, fungsi pemahaman menjadi kunci utama untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pribadi dalam menggunakan teknologi digital. Dan yang kedua, fungsi pencegahan.
Nah, fungsi pencegahan dalam bimbingan dan konseling berfokus pada upaya menghindarkan individu dari kemungkinan munculnya masalah yang dapat menghambat perkembangan pribadi, sosial maupun akademik. Di era revolusi industri 4.0 ini, berbagai masalah baru muncul seiring dengan kemajuan teknologi, seperti kecanduan gawai, cyberbullying, penurunan motivasi belajar, hingga gangguan kesehatan mental akibat tekanan sosial media. Oleh sebab itu, bimbingan dan konseling berperan penting dalam memberikan edukasi preventif agar peserta didik dapat menggunakan teknologi secara sehat dan produktif. Nah, fungsi pencegahan dapat dilaksanakan melalui program layanan informasi, orientasi, serta bimbingan kelompok yang membahas isu-isu kekinian seperti etika digital, keamanan dan pribadi, dan keseimbangan antara dunia nyata dan virtual. Kegiatan tersebut membantu siswa mengantisipasi potensi penyimpangan perilaku akibat penyalahgunaan teknologi. Fungsi pencegahan juga menekankan pentingnya membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, dan empati terhadap sesama yang menjadi nilai penting dalam membangun masyarakat digital yang sehat. Nah, guru bimbingan konseling juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengarahkan siswa untuk menggunakan media sosial secara positif. Mereka dapat memberikan bimbingan mengenai manajemen waktu digital, pengendalian diri, serta peningkatan kesadaran terhadap bahaya informasi palsu atau hoax yang banyak beredar. Dengan demikian, bimbingan dan konseling tidak hanya berfungsi sebagai sarana mengatasi masalah, tetapi juga mencegah munculnya masalah baru di era yang serba digital ini. Di sisi lain, fungsi pencegahan juga memiliki urgensi tinggi di tengah perkembangan revolusi industri 4.0. Kemajuan teknologi informasi membawa dampak positif, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan baru seperti kecanduan media sosial, penurunan interaksi sosial, hingga stres akademik akibat tekanan digital. Nah, dalam hal ini, konselor sekolah berperan dalam memberikan edukasi digital yang sehat, membangun kesadaran terhadap risiko penggunaan teknologi secara berlebihan, serta menanamkan nilai-nilai moral dan etika digital kepada peserta didik. Pencegahan dilakukan melalui kegiatan konseling kelompok, seminar motivasi, maupun penggunaan media digital yang interaktif. Nah, adapun fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengentasan atau yang istilah dari perbaikan. Fungsi pengentasan atau perbaikan berhubungan dengan upaya membantu individu mengatasi masalah yang telah terjadi. Dalam era 4.0, permasalahan peserta didik menjadi semakin kompleks, mulai dari stres akademik, ketergantungan pada teknologi, hingga gangguan interaksi sosial akibat isolasi digital. Nah, dalam kondisi seperti ini, guru BK berperan sebagai konselor yang membantu peserta didik menemukan solusi dan strategi yang adaptif untuk memulihkan keseimbangan psikologinya. Adapun layanan konseling individual menjadi salah satu bentuk nyata dari fungsi pengentasan yang efektif. Melalui sesi konseling, siswa dapat mengungkapkan perasaan, kecemasan, atau konflik batin yang mereka alami akibat tekanan sosial dan akademik di era digital. Bentuk pengentasan juga dapat dilakukan melalui e-counseling atau konseling daring yang memungkinkan siswa untuk mendapatkan bantuan psikologis tanpa harus hadir secara fisik di ruang konseling. Selain membantu mengatasi masalah pribadi, fungsi pengentasan juga dapat mencakup pemulihan motivasi belajar dan peningkatan keterampilan sosial. Hal ini penting karena banyak siswa yang mengalami penurunan semangat belajar akibat distraksi dari dunia maya. Melalui pendekatan konseling yang empatik, guru BK dapat membimbing peserta didik untuk menata kembali tujuan hidup dan strategi belajar yang lebih sehat. Dengan demikian, fungsi pengentasan bukan hanya menyelesaikan masalah sementara, tapi juga menumbuhkan kemampuan resilien peserta didik untuk menghadapi tantangan ke depan. Selain itu, fungsi pengentasan atau perbaikan memiliki peranan penting dalam membantu peserta didik menyelesaikan berbagai permasalahan psikologis, sosial, maupun akademik. Di era digital, peran konselor semakin menantang karena bentuk permasalahan yang muncul tidak hanya bersifat konvensional, tetapi juga kompleks, seperti gangguan konsentrasi akibat distraksi teknologi, kecemasan digital atau digital anxiety,
serta rendahnya kemampuan komunikasi interpersonal. Oleh karena itu, guru BK perlu menguasai berbagai teknik konseling modern seperti konseling berbasis media daring dan konseling asinkron yang memungkinkan layanan tetap berjalan efektif meskipun tanpa tatap muka langsung. Nah, adapun fungsi yang keempat yaitu fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan dalam bimbingan dan konseling kini diarahkan pada upaya menumbuhkan potensi individu agar mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Guru bimbingan dan konseling diharapkan tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu membentuk karakter siswa agar memiliki kompetensi digital, etika bermedia, serta kesiapan karir masa depan. Nah, dalam hal ini, layanan BK harus mengintegrasikan berbagai pendekatan teknologi seperti penggunaan platform konseling daring dan media interaktif yang mendukung kegiatan pembinaan diri secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, fungsi pengembangan potensi diri juga menjadi fokus utama dalam bimbingan dan konseling modern. Nur Salim menyoroti pentingnya peran guru bimbingan konseling untuk bertransformasi menjadi konten kreator edukatif dan influencer pendidikan guna memotivasi peserta didik dalam proses pengembangan diri. Penggunaan platform digital seperti YouTube, Instagram, dan aplikasi konseling online dapat dijadikan sarana efektif untuk memperluas jangkauan layanan BK sekaligus menjawab tantangan era digital yang serba cepat. Adapun fungsi yang kelima yaitu fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran pun menjadi semakin penting dalam konteks revolusi industri 4.0. Dengan hadirnya berbagai pilihan jalur karir dan jenis pekerjaan baru yang berbasis teknologi, layanan bimbingan karir harus mampu memberikan arah dan rekomendasi yang relevan bagi peserta didik. Peserta didik pada abad ke-21 itu membutuhkan bimbingan yang adaptif dan akomodatif terhadap kebutuhan belajar dan karir yang terus berkembang. Melalui layanan BK, peserta didik dapat memperoleh pemahaman tentang tren karir digital seperti data analis, programmer, content creator, maupun profesi lain yang berbasis teknologi. Adapun fungsi yang keenam yaitu fungsi penyesuaian diri. Nah, fungsi penyesuaian diri menjadi hal yang tak kalah penting. Peserta didik perlu dibimbing untuk mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan belajar, sosial maupun dunia kerja. Fungsi ini membantu individu menghadapi tekanan adaptasi yang muncul akibat perkembangan teknologi yang disruptif. Melalui layanan bimbingan konseling, siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial, empati, dan kemampuan komunikasi lintas budaya yang sangat dibutuhkan dalam dunia global. Selanjutnya yang ketujuh, fungsi pemahaman tentang fungsi evaluatif. Pemahaman fungsi evaluatif dalam bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan upaya menilai efektivitas layanan terhadap perkembangan peserta didik. Guru BK diharapkan mampu mengukur sejauh mana kegiatan konseling berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan psikologi, motivasi belajar, serta pencapaian akademik siswa. Evaluasi ini tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi juga dapat memanfaatkan teknologi analitik data pendidikan, yang mana membantu konselor memantau perkembangan siswa serta secara berkelanjutan dan berbasis bukti. Nah, di era revolusi industri 4.0 ini, seluruh fungsi bimbingan dan konseling harus mengarah pada penguatan karakter digital, literasi teknologi, dan kesiapan menghadapi perubahan sosial. Fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, pengembangan, dan penyaluran, dan lain sebagainya itu harus dikontekstualisasikan dengan kebutuhan zaman agar layanan BK ini tidak kehilangan relevansinya. Dengan demikian, peran konselor tidak hanya sebagai penyelesai masalah, tetapi juga sebagai pendidik karakter digital yang membimbing peserta didik menjadi pribadi cerdas, berakhlak, kritis, dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya, fungsi edukatif dan pembinaan karakter. Menurut konsep dan strategi pembelajaran di era revolusi industri 4.0, BK memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk peserta didik yang mampu memanfaatkan teknologi secara positif.
Hal ini dilakukan melalui pembinaan karakter digital, peningkatan kesadaran etika dalam bermedia sosial, serta pengembangan kemampuan berpikir reflektif agar siswa mampu mengambil keputusan yang tepat di tengah derasnya arus informasi. Kemudian kita lanjut di bagian B, asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama itu kearifan lokal dalam bimbingan dan konseling. Pada dasarnya, mengikuti perkembangan zaman adalah hal yang tidak dapat dihindari. Namun, dalam konteks pendidikan dan bimbingan konseling, kemajuan teknologi dan metode modern harus tetap selaras dengan akar budaya Indonesia. Kearifan lokal terbukti mampu meningkatkan kondisi positif pada peserta didik di semua jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas. Pendidikan bukan hanya sekadar transfer ilmu, tetapi merupakan upaya pengembangan semua potensi dan dimensi kemanusiaan. Dengan adanya pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai lokal, setiap potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, mencakup aspek akademik, sosial, emosional, dan spiritual. Kearifan lokal dalam konteks bimbingan konseling menjadi penting karena membantu peserta didik memahami identitas, budaya, dan nilai-nilai yang ada di lingkungan sekitar. Dengan demikian, layanan konseling tidak hanya mengatasi masalah pribadi, tetapi juga membentuk karakter yang menghargai warisan budaya sekaligus mampu bersaing di era revolusi industri 4.0. Dan yang kedua, asas bimbingan konseling dalam era digital. Nah, dalam bimbingan dan konseling terdapat beberapa asas yang menjadi landasan utama pelaksanaan layanan. Asas-asas ini memastikan proses konseling berjalan efektif, etis, dan memberikan manfaat maksimal bagi klien. Di era digital, asas-asas tersebut juga diterapkan dalam cyber counseling, yaitu layanan konseling melalui media digital. Yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan menegaskan bahwa seluruh informasi yang diberikan oleh klien kepada konselor harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Dalam layanan daring, kerahasiaan menjadi lebih kritis karena risiko kebocoran data lebih tinggi. Konselor wajib memastikan keamanan data pribadi dan isi percakapan agar kepercayaan antara konselor dan klien tetap terjaga. Kemudian selanjutnya, asas kesukarelaan dan keterbukaan. Asas kesukarelaan menekankan bahwa klien mengikuti layanan konseling tanpa adanya paksaan. Sementara asas keterbukaan mengharuskan klien menyampaikan masalahnya secara jujur agar konselor memahami kondisi mereka secara tepat. Dalam cyber counseling, klien yang secara sukarela mengakses layanan daring dan berpartisipasi aktif menunjukkan penerapan asas ini secara nyata. Kemudian selanjutnya, asas kemandirian. Asas kemandirian bertujuan agar klien mampu memahami dirinya sendiri dan membuat keputusan secara mandiri. Konselor berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pemberi solusi langsung. Melalui bimbingan daring, konselor memberikan dukungan dan refleksi yang mendorong klien berpikir dan bertindak secara mandiri. Kemudian selanjutnya yaitu asas keterpaduan. Nah, asas keterpaduan menekankan integrasi layanan bimbingan dan konseling dengan program pendidikan serta lingkungan sekolah. Dalam cyber counseling, keterpaduan diwujudkan melalui kerjasama antara guru BK, sekolah, dan sistem digital untuk menunjang proses konseling daring agar tetap efektif dan sesuai tujuan pendidikan. Kemudian kita lanjut yang ketiga, yaitu adaptasi asas dalam era revolusi industri 4.0. Dalam era revolusi ini, menghadirkan tantangan dan peluang baru bagi layanan bimbingan dan konseling. Meskipun layanan dilakukan secara daring, asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan kemandirian tetap harus dijaga. Konselor dituntut mampu beradaptasi dengan teknologi tanpa mengabaikan prinsip dasar profesi. Misalnya, hubungan antara konselor dan peserta didik tetap berlandaskan asas kerahasiaan dan keterbukaan agar proses konseling efektif dan etis. Selain itu, asas kemandirian menjadi penting agar peserta didik generasi Z atau yang disebut dengan Gen Z dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, cyber counseling memungkinkan peserta didik mengakses layanan kapan saja dan di mana saja
Namun, konselor tetap harus memastikan setiap interaksi mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis, penyelesaian masalah, serta pengambilan keputusan yang mandiri. Kemudian yang keempat, asas bimbingan karir berbasis budaya lokal. Bimbingan dan konseling, khususnya bimbingan karir, harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang menghargai nilai kemanusiaan dan budaya lokal. Berdasarkan konsep manusia Toraja, terdapat 5 asas yang relevan, yaitu yang pertama asas kemanusiaan, yang artinya menekankan bahwa setiap individu memiliki harkat dan martabat tinggi sehingga konseling harus menghargai peserta didik sebagai pribadi yang berharga. Yang kedua, asas keunikan individu, yakni menyadari bahwa setiap siswa memiliki potensi dan karakter berbeda-beda sehingga layanan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, asas kemandirian, yaitu membantu siswa membuat keputusan karir secara mandiri, tercermin dalam filosofi menjadi tahu di budaya Toraja. Kemudian selanjutnya, asas keseimbangan. Filosofi Talulolona menekankan keharmonisan manusia, hewan, dan tumbuhan sehingga bimbingan juga harus mengajarkan keseimbangan hidup. Kemudian, asas nilai dan budaya. Konseling tidak lepas dari kearifan lokal agar lebih relevan dan bermakna bagi peserta didik. Nah, dengan penerapan asas-asas tersebut, bimbingan karir tidak hanya membentuk kesiapan peserta didik menghadapi dunia kerja, tetapi juga membentuk pribadi yang utuh, mandiri, dan berakhlak sesuai konteks budaya masyarakat. Kemudian yang kelima, asas komprehensif dan pengembangan potensi diri. Salah satu asas yang sangat menonjol dalam bimbingan dan konseling adalah asas komprehensif. Asas ini menekankan bahwa layanan bimbingan tidak hanya berfokus pada satu aspek perkembangan peserta didik, melainkan mencakup seluruh dimensi kepribadian siswa. Dimensi tersebut meliputi aspek akademik, karir, sosial, emosional, dan kepribadian. Dalam implementasinya di sekolah menengah kejuruan, kurikulum BK diarahkan agar peserta didik dapat mengembangkan diri secara menyeluruh. Layanan bimbingan harus mampu membantu siswa mengenali potensi dan bakatnya, memahami niat dan motivasi, serta merencanakan masa depan mereka dengan matang. Dengan pendekatan komprehensif, siswa diharapkan mampu berkembang menjadi individu yang berpengetahuan, terampil, serta memiliki karakter yang kuat menghadapi perubahan zaman. Selain itu, asas komprehensif juga berkaitan erat dengan asas kemandirian dan pengembangan potensi diri. Dalam konteks pendidikan vokasi, siswa perlu dilatih untuk mengenali kemampuan yang dimiliki, mengasah keterampilan praktis, dan diarahkan agar mampu merencanakan karirnya secara mandiri. Layanan BK berfungsi sebagai sarana bagi siswa untuk menyiapkan masa depan mereka, menyesuaikan diri terhadap dinamika dunia kerja, dan menghadapi era revolusi industri 4.0 yang ditandai oleh kemajuan teknologi, otomasi, dan digitalisasi. Selain itu, kurikulum BK juga menekankan asas adaptif, yang berarti program layanan dirancang agar fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan perubahan teknologi dan kondisi sosial. Misalnya, pelaksanaan layanan daring saat pandemi harus tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik. Asas keterpaduan dan sistematis menuntut agar program BK disusun secara terencana, terstruktur, dan memiliki tujuan yang jelas. Asas kemanusiaan juga menjadi dasar agar siswa tetap berpegang pada nilai moral dan karakter luhur di tengah kemajuan teknologi. Dengan kata lain, bimbingan yang komprehensif tidak hanya berorientasi pada keterampilan akademik, tapi juga membentuk karakter yang matang, mandiri, dan berakhlak. Kemudian selanjutnya, asas bimbingan konseling Islam. Selain asas umum, bimbingan konseling Islam memiliki asas khusus yang bersumber dari ajaran Al-Quran dan hadis. Asas ini menuntun agar konselor dari setiap pelayanan selaras dengan nilai-nilai keislaman, sehingga proses konseling tidak hanya menyelesaikan masalah psikologis, tetapi juga membentuk karakter spiritual yang kokoh. Nah, model bimbingan konseling Islam menekankan prinsip-prinsip seperti berikut. Itu yang pertama, asas ketuhanan atau tauhid, yakni seluruh proses bimbingan berlandaskan nilai-nilai spiritual yang bersumber dari Al-Quran
dan hadis. Peserta didik dianjurkan juga untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengandalkan nilai-nilai religius. Kemudian selanjutnya asas kemanusiaan, fitrah. Layanan bimbingan bertujuan membantu individu mengembangkan potensi dasar yang telah Allah tanamkan. Konselor mendukung siswa untuk mengenali kemampuan, minat dan potensi pribadi. Kemudian selanjutnya asas keteladanan dan akhlak. Konselor menjadi contoh moral bagi peserta didik, bukan sekedar memberikan nasihat. Dengan keteladanan, siswa belajar nilai-nilai etika dan berperilaku positif. Kemudian selanjutnya asas keseimbangan, menekankan keharmonisan antara aspek jasmani, rohani, duniawi, dan ukhrawi. Peserta didik diharapkan mampu menyeimbangkan kehidupan akademik, sosial, dan spiritual. Dengan berpegang pada asas-asas tersebut, bimbingan konseling Islam tidak hanya membantu peserta didik dalam menghadapi tantangan akademik dan sosial, tetapi juga membentuk karakter sofistik yang tangguh menghadapi perubahan zaman termasuk dinamika di era revolusi industri 4.0. Layanan bimbingan ini menanamkan keikhlasan, kesabaran, tanggung jawab, serta penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Adapun dalil atau ayat Al-Qur'an dan hadis yang membahas tentang bimbingan dan konseling. Salah satunya yaitu dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ayat ini mengajarkan prinsip utama dalam bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama mengarahkan orang lain, membimbing ke jalan kebaikan dengan hikmah kebijaksanaan, dengan nasihat yang baik dan sikap lemah lembut dalam berdialog. Kemudian dalam hadis yaitu an-nasihatud din, agama itu adalah nasihat. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Artinya adalah hadis ini menegaskan bahwa nasihat atau bimbingan adalah bagian dari ajaran Islam. Memberi nasihat yang baik kepada orang lain berarti membantu mereka memperbaiki diri, sama seperti fungsi konseling. Kemudian yang ketujuh, kompetensi konselor dalam implementasi asas. Keberhasilan bimbingan dan konseling sangat bergantung pada kompetensi konselor. Seorang konselor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Adapun kompetensi ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu yang pertama pengetahuan terpadu tentang konseling. Artinya meliputi landasan, asas, prinsip, pengertian, tujuan, dan fungsi bimbingan konseling. Konselor perlu memahami dasar teori agar dapat menerapkan strategi yang tepat. Kemudian selanjutnya pendekatan strategi dan teknik. Konselor harus mampu menggunakan berbagai jenis pelayanan dan kegiatan, mulai dari konseling individu, kelompok, hingga layanan daring sesuai kebutuhan peserta didik. Kemudian selanjutnya penyusunan program pelayanan. Konselor bertanggung jawab merancang program yang terstruktur, sistematis, dan relevan dengan kondisi peserta didik. Kemudian selanjutnya pengelolaan sumber dan media, memanfaatkan sumber daya dan media baik konvensional maupun digital untuk menunjang keberhasilan layanan. Kemudian selanjutnya penilaian dan evaluasi, memonitor efektivitas layanan melalui evaluasi hasil belajar, perkembangan personal, serta keputusan peserta didik. Kemudian pengelolaan pelayanan, menjaga agar layanan tetap berkesinambungan, profesional, dan sesuai standar etika. Nah, kompetensi konselor menjadi sangat penting di era revolusi industri 4.0, di mana layanan daring dan penggunaan teknologi digital menjadi semakin dominan. Konselor yang kompeten akan mampu menyesuaikan pendekatan dan strategi agar layanan tetap efektif, relevan, dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Kemudian yang kedelapan, penerapan asas dalam bimbingan kelompok berbasis nilai. Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok, asas menjadi landasan penting yang menentukan keberhasilan layanan. Sebagai contoh, pada bimbingan kelompok berbasis cinta tanah air, asas keterbukaan dan kedinamisan menjadi fokus utama. Yaitu artinya adalah
Asas keterbukaan, peserta didik didorong untuk bersikap jujur, saling percaya, dan berbagi pengalaman serta pandangan mengenai nilai-nilai nasionalisme. Dengan keterbukaan, anggota kelompok saling mengenal, memahami perasaan satu sama lain, dan membangun rasa kebersamaan. Kemudian selanjutnya asas kedinamisan. Proses bimbingan dirancang agar berjalan aktif, hidup, dan berkembang sesuai kebutuhan peserta didik. Kegiatan kelompok diarahkan agar siswa terlibat aktif dalam berdiskusi, bertukar ide, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang menumbuhkan semangat kebangsaan. Nah, melalui penerapan kedua asas ini, bimbingan kelompok tidak hanya menanamkan nilai nasionalisme, tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang berjiwa patriotik, mampu bekerja sama, dan menghargai perbedaan. Kemudian yang kesembilan, pentingnya asas dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Asas dalam bimbingan dan konseling merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus diikuti agar penyelenggaraan layanan berjalan efektif dan efisien. Tanpa asas yang jelas, proses pelayanan bisa menyimpang dari tujuan utama dan bahkan dapat merugikan klien maupun profesi konseling itu sendiri. Mengapa asas sangat penting? Ada beberapa alasan utamanya, yaitu membangun kepercayaan. Asas seperti kerahasiaan dan keterbukaan menjadi fondasi bagi terciptanya hubungan yang aman dan saling percaya antara konselor dan peserta didik. Dengan kepercayaan ini, klien merasa nyaman untuk berbagi masalah dan pengalaman pribadi, sehingga proses konseling dapat berjalan lebih optimal. Kemudian selanjutnya, efektivitas layanan. Dengan adanya asas kegiatan aktif dan asas kekinian, peserta didik dilibatkan secara langsung dalam proses konseling. Masalah dapat diatasi saat itu juga, sehingga layanan menjadi tepat sasaran dan hasilnya maksimal. Kemudian efektivitas layanan. Dengan adanya asas kegiatan aktif dan asas kekinian, peserta didik dilibatkan secara langsung dalam proses konseling. Masalah dapat diatasi saat itu juga, sehingga menjadi layanan yang tepat sasaran dan hasilnya maksimal. Kemudian selanjutnya, etika dan profesionalisme. Asas keahlian, norma, dan alih tangan menegakkan standar profesional konseling. Dengan mematuhi asas-asas ini, konselor dapat menghindari tindakan yang merugikan klien atau melanggar etika profesi, sekaligus menjaga kredibilitas layanan BK. Kemudian yang ke-10, asas kekinian dalam era revolusi industri 4.0. Asas kekinian menekankan bahwa layanan bimbingan dan konseling harus sesuai dengan kondisi, perkembangan, dan kebutuhan peserta didik saat ini. Di era revolusi industri ini, peserta didik menghadapi tantangan digital, sosial, dan akademik yang lebih kompleks. Oleh karena itu, guru BK dituntut menyesuaikan strategi, metode, dan media layanan agar tetap efektif dan adaptif. Beberapa implementasi asas kekinian antara lain yaitu pemanfaatan teknologi digital. Nah, dalam pemanfaatan teknologi digital ini, layanan daring, aplikasi konseling, dan platform edukatif menjadi media utama untuk menjangkau peserta didik. Cyber konseling memungkinkan konselor memberikan dukungan secara fleksibel, cepat, dan interaktif. Kemudian selanjutnya, pendekatan relevan dengan generasi Z. Konselor perlu memahami karakteristik peserta didik Gen Z yang terbiasa dengan teknologi dan informasi cepat. Metode konseling harus menarik, interaktif, dan mampu memanfaatkan minat mereka terhadap digitalisasi. Kemudian selanjutnya, fleksibilitas dan adaptasi. Nah, situasi sosial dan kondisi peserta didik selalu berubah. Asas kekinian menuntut konselor untuk kreatif dalam merancang kegiatan, menyesuaikan materi, dan memilih media komunikasi agar layanan tetap relevan dan menyenangkan bagi klien. Dengan demikian, asas kekinian menjadi layanan BK lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik tanpa mengurangi nilai-nilai profesional, etis, dan humanis. Kemudian selanjutnya, asas bimbingan konseling di era digital dan industri 4.0. Nah, dalam konteks era digital dan revolusi industri 4.0, penerapan asas bimbingan dan konseling
harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan peserta didik. Adapun pentingnya pemahaman karakteristik peserta didik sebagai dasar merancang layanan yang efektif, yaitu yang pertama antara lain asas kerahasiaan. Semua informasi yang diberikan peserta didik harus dijaga kerahasiaannya termasuk dalam layanan daring. Kemudian asas keterbukaan. Konselor mendorong komunikasi jujur dan terbuka agar proses konseling berjalan efektif. Kemudian asas non-diskriminasi. Layanan diberikan secara adil tanpa membedakan latar belakang, gender, atau kemampuan peserta didik. Kemudian asas kemandirian, konselor membantu peserta didik mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Kemudian asas keterlibatan, peserta didik dilibatkan dalam setiap tahap proses bimbingan untuk meningkatkan efektivitas layanan. Nah, dalam era revolusi industri 4.0 ini, penerapan asas ini harus memanfaatkan teknologi agar layanan tetap relevan, cepat, dan menarik bagi peserta didik. Konselor perlu mengembangkan kompetensi digital dan pedagogik untuk memastikan semua prinsip dasar tetap dijalankan, meskipun metode dan media layanan berubah. Nah, dengan demikian, asas bimbingan dan konseling tetap menjadi fondasi utama yang menjaga kualitas, etika, dan efektivitas layanan BK. Kemudian kita lanjut di tujuan bimbingan dan konseling di era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan besar dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Era ini ditandai oleh kemajuan teknologi digital, otomatisasi, kecerdasan buatan, serta konektivitas global yang semakin luas. Dalam konteks pendidikan, perubahan ini menuntut lahirnya sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga memiliki keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling menjadi salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan modern karena berperan membantu peserta didik beradaptasi dengan perubahan zaman, mengembangkan potensi diri, serta mencapai kemandirian pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, melalui pengembangan kurikulum bimbingan dan konseling komprehensif, guru BK dapat memberikan layanan yang efektif untuk membantu siswa mencapai tujuan pendidikan yang holistik, meliputi aspek pribadi, sosial, akademik, tujuan akademik, dan karir. Nah, tujuan bimbingan dan konseling di era revolusi industri 4.0 bukan sekedar menyelesaikan masalah peserta didik, tapi lebih luas lagi, yaitu membantu mereka agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan global, memanfaatkan teknologi, serta mengembangkan kemampuan diri secara mandiri. Selain itu, Amalia dan kawan-kawan juga menjelaskan bahwa pendidikan Indonesia telah mengalami transformasi besar seiring dengan munculnya kurikulum merdeka dan perkembangan zaman yang pesat. Dalam konteks bimbingan dan konseling, hal ini mengharuskan setiap layanan tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal juga memiliki tujuan penting untuk menanamkan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan tanggung jawab sosial dalam diri peserta didik. Dengan demikian, tujuan bimbingan dan konseling di era modern tidak hanya membantu siswa menghadapi tantangan teknologi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kemajuan global dan karakter bangsa yang berakar pada budaya lokal. Nah, selanjutnya kita akan bahas tujuan bimbingan dan konseling dalam konteks era digital. Revolusi industri 4.0 memunculkan tantangan baru bagi pendidik, termasuk guru BK, untuk menyesuaikan pendekatan mereka dengan kebutuhan zaman. Tujuan bimbingan dan konseling di era ini adalah membantu peserta didik agar tidak hanya memahami diri dan lingkungannya, tapi juga mampu beradaptasi dengan teknologi serta menavigasi dinamika sosial yang cepat berubah. Guru BK diharapkan menjadi fasilitator dalam proses pengembangan potensi siswa, baik dalam konteks akademik maupun non-akademik. Sementara itu, konselor kompetensi atau kompetensi konselor itu penting bagi calon guru di tingkat dasar.
kemampuan untuk memberikan bimbingan dan konseling itu yang mereka berikan sesuai dengan kebutuhan individu yang merupakan bagian dari tujuan pendidikan yang esensial di era revolusi 4.0 ini. Calon guru dan konselor perlu dibekali dengan kemampuan memahami dinamika psikologi peserta didik, empati, komunikasi efektif, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses konseling. Tujuannya adalah agar mereka dapat menjadi pendamping yang efektif bagi peserta didik dalam mengatasi permasalahan pribadi, sosial, dan akademik yang muncul akibat perubahan sosial dan teknologi yang cepat. Kemudian yang kedua, bimbingan dan konseling sebagai upaya pengembangan diri siswa. Nah, tujuan utama bimbingan dan konseling di era revolusi industri 4.0 ini adalah membantu peserta didik menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan berkembang secara optimal. Proses ini tidak hanya berfokus pada pengentasan masalah, tetapi juga pada pengembangan potensi diri secara menyeluruh. Nah, adapun juga salah satu aspek penting dari tujuan BK yaitu di era digital adalah membantu perkembangan sosial emosional siswa. Hal ini mencakup kemampuan memahami emosi, mengelola konflik, dan menjalin hubungan sosial yang sehat di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dalam konteks manajemen layanan BK, keberhasilan pencapaian tujuan BK bergantung pada 4 unsur penting, yaitu perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Manajemen yang baik memungkinkan guru BK memberikan layanan yang sistematis, terarah, dan terukur. Nah, tujuan akhirnya adalah membentuk peserta didik yang mampu memahami potensi diri, mengendalikan perilaku, membuat keputusan yang bijak, serta berperan aktif dalam masyarakat. Selanjutnya, bimbingan dan konseling untuk pembentukan karakter dan pengambilan keputusan karir. Tujuan lain dari bimbingan dan konseling di era revolusi industri 4.0 ini adalah membantu peserta didik mengembangkan karakter positif dan kemampuan mengambil keputusan yang matang. Dalam beberapa penelitian menegaskan bahwa pendidikan karakter memiliki peran penting dalam membentuk pribadi siswa yang berintegritas, disiplin, dan mandiri. Melalui layanan bimbingan dan konseling, peserta didik diarahkan agar tidak mudah terpengaruh oleh tren sosial yang negatif atau kemajuan teknologi yang disalahgunakan. BK berfungsi sebagai wadah untuk menanamkan nilai moral, spiritual, dan etika kerja yang menjadi landasan dalam menentukan arah karir. Contohnya menjadi guru kelas yang berperan sebagai pendidik, manajer kegiatan pendidikan karakter, konsultan, teladan atau contoh, perancang kegiatan, problem solver, dan lain sebagainya. Pendidikan karakter juga sejalan dengan fungsi pendidikan menengah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 76 Ayat 1, yaitu untuk meningkatkan kesiapan fisik dan mental siswa agar mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau hidup mandiri di masyarakat. Nah, dalam konteks ini, tujuan BK adalah membantu peserta didik merencanakan masa depan karirnya dengan matang berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan diri kemampuan diri. Nah, dengan demikian, layanan BK tidak hanya fokus pada penyesuaian diri terhadap perubahan teknologi, tapi juga pada penguatan karakter dan kesiapan mental dalam menghadapi dunia kerja yang kompetitif. Kemudian, pengembangan kemandirian dan pengendalian diri peserta didik. Nah, salah satu tujuan penting dari bimbingan dan konseling adalah menumbuhkan kemandirian dan kemampuan pengendalian diri atau yang disebut dengan self control pada peserta didik. Di era revolusi industri 4.0 ini, keterampilan ini menjadi sangat penting karena siswa dihadapkan pada banyak pilihan, distraksi digital, serta tantangan sosial yang kompleks. Nah, layanan BK berperan dalam membantu siswa agar mampu mengenali nilai, emosi, serta konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Nah, menurut penelitian Juliawati dan kawan-kawan, itu kemandirian siswa tidak lahir secara instan, melainkan perlu proses pendampingan yang konsisten. Guru BK bertugas memfasilitasi proses refleksi diri, penguatan motivasi intrinsik, serta pemberian umpan balik positif bagi
siswa agar siswa itu mampu bertanggung jawab terhadap tindakannya. Tujuan jangka panjangnya adalah mencetak generasi muda yang mampu berpikir kritis, memiliki keteguhan moral, dan siap menghadapi tantangan kehidupan modern tanpa kehilangan arah. Kemudian selanjutnya bimbingan dan konseling untuk kesehatan mental peserta didik. Selain aspek kemandirian, tujuan penting lainnya adalah menjaga kesehatan mental peserta didik. Meningkatnya tekanan akademik, tuntutan sosial, dan pengaruh media digital sering menimbulkan kecemasan, stres, hingga gangguan psikologis di kalangan pelajar. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling memiliki fungsi preventif dan kuratif dalam mengatasi masalah tersebut. Tujuan BK dalam konteks kesehatan mental adalah membantu siswa memahami emosi mereka, mengembangkan strategi coping yang sehat, dan menciptakan keseimbangan antara dunia akademik dan kehidupan pribadi. Nah, guru BK di era digital perlu memiliki literasi psikologis dan kemampuan untuk menggunakan media konseling berbasis teknologi seperti online counseling atau e-counseling. Pendekatan ini tidak hanya efektif untuk memberikan dukungan emosional jarak jauh, tetapi juga memudahkan siswa yang kesulitan berinteraksi langsung untuk tetap memperoleh layanan konseling yang berkualitas. Kemudian selanjutnya, transformasi layanan BK konseling melalui teknologi digital. Nah, buku bimbingan dan konseling di era revolusi industri 4.0 ini menyoroti pentingnya digitalisasi dalam mencapai tujuan BK modern. Teknologi memungkinkan proses konseling dilakukan secara fleksibel, efisien, dan inklusif. Guru BK dapat menggunakan berbagai media seperti aplikasi Android, platform konseling daring, atau media sosial pendidikan untuk menjangkau peserta didik. Nah, tujuan informasi digital ini bukan sekedar modernisasi alat, tetapi transformasi paradigma. BK di era 4.0 ini harus berfokus pada pengembangan kompetensi digital peserta didik, termasuk kemampuan berpikir kritis terhadap informasi di internet, menjaga etika komunikasi daring, dan melindungi privasi digital. Dengan demikian, bimbingan dan konseling turut berperan dalam membentuk literasi digital yang sehat, serta menumbuhkan kesadaran etis di dunia maya. Kemudian, tujuan BK dalam pengembangan karir di era revolusi industri 4.0. Nah, dalam beberapa buku pendidikan di era revolusi industri 4.0 menekankan bahwa tujuan utama pendidikan termasuk layanan bimbingan dan konseling adalah mempersiapkan peserta didik agar siap bersaing dalam dunia kerja yang berbasis teknologi. Guru BK memiliki peran strategis untuk membantu siswa mengenali minat dan bakat serta menyesuaikannya dengan kebutuhan industri modern. Nah, dalam konteks ini, tujuan BK meliputi yaitu membantu siswa mengenali potensi diri yang relevan dengan bidang karir masa depan, memberikan informasi karir terkini yang sesuai dengan perkembangan industri digital, membimbing siswa dalam mengambil keputusan karir berdasarkan minat, kemampuan, dan nilai personal, dan membangun kesiapan mental dan etika kerja profesional yang sesuai dengan tuntutan global. Nah, BK berfungsi sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Dengan layanan karir yang berbasis data dan teknologi, guru BK dapat membantu siswa melakukan eksplorasi karir secara lebih efektif. Misalnya melalui karir mapping apps atau tes minat bakat digital yang memungkinkan hasil lebih cepat dan akurat. Kemudian integrasi nilai-nilai spiritual dalam tujuan BK. Meskipun era digital menuntut adaptasi terhadap teknologi, tujuan bimbingan dan konseling tetap harus berpijak pada nilai spiritual dan moral. Arah baru bimbingan dan konseling di era globalisasi harus mencakup keseimbangan antara aspek kognitif, efektif, dan spiritual. BK bukan hanya tentang membantu siswa mencapai prestasi akademik atau karir yang cemerlang, tetapi juga membimbing mereka agar tetap memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Nah, tujuan spiritual ini meliputi pembentukan karakter yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, guru BK memiliki peran sebagai moral edukator,
bukan hanya konselor teknis. Pendekatan ini menjadi sangat relevan di era revolusi industri 4.0, di mana kemajuan teknologi seringkali tidak diimbangi dengan perkembangan moralitas. Integrasi nilai spiritual dalam layanan BK membantu menjaga keseimbangan antara kecerdasan digital dan kecerdasan emosional, serta mengarahkan peserta didik agar tidak kehilangan identitas moral di tengah derasnya arus globalisasi. Jadi, dari keseluruhan pembahasan tentang tujuan bimbingan dan konseling, dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan dan konseling di era revolusi industri 4.0 ini mencakup berbagai dimensi perkembangan peserta didik, pribadi, sosial, akademik, karir, dan spiritual. BK juga tidak berfungsi hanya sebagai sarana penyelesaian masalah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pendidikan yang menumbuhkan potensi manusia secara utuh. Guru BK di era digital harus mampu mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual. Mereka dituntut kreatif, profesional, serta memiliki literasi digital dan psikologis yang tinggi. Nah, tujuan akhir dari semua upaya ini adalah membentuk peserta didik yang mandiri, berkarakter, sehat mental, siap kerja, dan berintegrasi moral, sehingga mampu berkontribusi positif dalam masyarakat global yang terus berkembang. Nah, adapun kesimpulan dari bimbingan dan konseling komprehensif memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan modern, khususnya di era revolusi industri 4.0 yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang cepat. Fungsi BK kini tidak hanya sebatas membantu siswa mengatasi masalah, tetapi juga mengembangkan potensi diri dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Asas-asas bimbingan seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kemandirian, serta keterpaduan tetap menjadi landasan utama yang harus dijaga. Meskipun layanan dilakukan melalui media digital. Selain itu, penerapan asas Islam seperti tauhid, kemanusiaan, keteladanan, keseimbangan menjadi dasar spiritual yang memperkuat nilai moral dalam proses konseling. Tujuan utama di BK di era revolusi industri 4.0 ini adalah membantu peserta didik menjadi individu yang mandiri, berkarakter, berakhlak, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Guru BK berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam mengembangkan potensi agar tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan digital dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, bimbingan dan konseling menjadi pilar penting dalam membentuk generasi yang cerdas secara intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Baik, itulah tadi materi yang saya maparkan dengan materi yang berjudul fungsi, asas, tujuan bimbingan dan konseling komprehensif di era revolusi industri 4.0. Dan kepada teman-teman, apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.